Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Jadi aku tuh abis nonton film The Conjuring Part 3 ya, yang baru aja keluar di bioskop. Dan menurut aku itu filmnya seru banget, serem pastinya, mengerikan pastinya. Apalagi katanya ini adalah berdasarkan kisah nyata dan salah satu pengalaman paling menyeramkan oleh Ed dan Lorraine Warren. Apakah teman-teman ada yang sudah nonton film The Conjuring Part 3-nya? Coba komen di bawah ya, aku pengen tahu rating dari kalian untuk film ini tuh berapa. Kalau aku sendiri sih 7 dari 10. But anyway, di video kali ini kita nggak ngomongin tentang filmnya ya, tapi aku tuh pengen ngebahas kasus-kasus apa saja yang pernah A few moments later. investigasi oleh Ed dan Lorraine Warren ini. Karena beberapa kasus mereka itu ada yang sampai diangkat menjadi film layar lebar ya. Gak cuma The Conjuring, tapi ada juga Annabelle dan lain-lain. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum mengenal sosok Ed dan Lorraine Warren ini, aku akan jelasin sedikit dulu background dari mereka. Nah, Ed dan Lorraine Warren ini adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai investigator aktivitas paranormal. Jadi bisa dibayangin lah ya, ada banyak sekali kasus-kasus horor yang mereka investigasi. Mungkin kalau di Indonesia ini tuh kayak Sarah Wijayanto atau kayak YouTuber-YouTuber horor favorit kalian gitu. Nah, di video kali ini aku akan membahas 10 kasus menyeramkan yang diinvestigasi oleh Ed dan Lorraine Warren. Apa saja kasus-kasusnya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Yang pertama, Union Cemetery. Yang namanya juga kuburan pasti memiliki aura mistis yang membuat siapapun menjadi merinding. Penampakan-penampakan juga menjadi hal yang lumrah di kuburan. Nah, begitu juga dengan Union Cemetery yang berada di Easton, Connecticut. Kuburan mengerikan ini menjadi tempat penampakan dari hantu perempuan putih yang menakuti siapapun yang lewat di kuburan tersebut. Hantu perempuan tersebut diketahui tidak hanya tinggal dan menakuti orang yang mampir di kuburan. Bahkan ada pengendara mobil yang mengaku melihat penampakan hantu perempuan tersebut di jalanan. Nah, pada tahun 1990, Ed dan Lorraine Warren melakukan penyelidikan dan meletakkan kamera di beberapa titik di kuburan tersebut. Akhirnya, Ed dan Lorraine mendengar suara wanita terbang beberapa kaki, namun begitu didekati oleh Ed, wanita tersebut menghilang. Selanjutnya, Trial of Arnie Johnson. Kasus Arnie Johnson merupakan salah satu kasus yang paling pelik dan mengerikan yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Kasus Arnie Johnson inilah yang menginspirasi film The Conjuring Part 3 ini, teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui, di tahun 1981, seorang remaja berumur 19 tahun yaitu Arnie Johnson menusuk tuan tanah berumur 40 tahun yaitu Alan Bono. Dia menusuknya dengan sebuah pisau lipat sebanyak 20 kali. Dan kasus ini menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di Brooklyn, Connecticut setelah 193 tahun. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, kota yang awalnya tentram, damai, nggak pernah terjadi kasus pembunuhan apapun loh selama 193 tahun, tiba-tiba terjadi kasus seperti ini. Tentunya menjadi berita heboh dan sampai jadi berita nasional juga. Nah, sebelum pembunuhan terjadi, Arnie Johnson bersama pacarnya dan adiknya pindah dan mengaku telah disiksa oleh iblis. Keluarga Arnie Johnson pun meminta Ed dan Lorraine untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Keluarganya Arnie Johnson ini bukan hanya diteror oleh arwah yang bergentayangan gitu ya, tapi adiknya pacar Arnie ini kerasukan 42 iblis.
Nah, jadi ketika David, yaitu adiknya pacar Arnie ini di exorcist, Arnie malah menantang iblis-iblis tersebut untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ya mungkin karena Arnie ini nggak tahan gitu ya, atau nggak tega ngelihat David kerasukan 42 iblis. Jadi dia mungkin bilang, yaudah kalian jangan siksa anak kecil ini, kalian masuk aja ke dalam tubuh aku. 1 bulan setelah kejadian tersebut, Arnie yang awalnya tidak ada catatan kekerasan atau catatan kriminal apapun membunuh Alan Bono secara sadis. Dan di pengadilan, Arnie Johnson mengaku bahwa semua tindakannya tersebut disebabkan oleh iblis. Ya namanya juga pengadilan ya teman-teman, pastinya mereka itu hanya menerima alasan yang logis. Kalau hal-hal mistis kayak gini kan pasti menurut mereka masih tabu gitu. Akhirnya Arnie ini tetap divonis bersalah dan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Tapi karena dia ini berkelakuan baik, 5 tahun kemudian dia pun dibebaskan. Yang ketiga, The Donovan Family. Banyak orang mengira bahwa permainan memanggil arwah dengan menggunakan alat papan Ouija itu adalah hal yang seru. Tapi, kalau berhasil memanggil arwah, yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara mengembalikan mereka kembali. Karena jangan sampai kan arwahnya itu tetap tinggal dan malah menghantui kalian. Nah, kejadian ini terjadi pada keluarga Donovan. Di tahun 1970-an, Ed dan Lauren Warren bertemu dengan keluarga Donovan yang mengaku bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Setelah ditanyai oleh Ed dan Lauren, ternyata diketahui anak paling kecil Donovan menggunakan papan Ouija dan memanggil arwah bocah berumur 10 tahun. Ed dan Lauren Warren pun langsung sadar bahwa sebenarnya yang datang adalah sosok iblis jahat yang berpura-pura sebagai bocah laki-laki berumur 10 tahun. Jadi selama ini anak bungsunya Donovan ini ngira kalau dia itu manggil arwah bocah 10 tahun ya, padahal ternyata itu adalah iblis jahat yang berpura-pura. Selanjutnya, The Enfield Poltergeist. Di London ada sebuah rumah kecil yang terkenal sangat angker. Dan rumah tersebut berada di Enfield Suburb. Tak ada yang tahu rumah tersebut berhantu sampai keluarga Hudson pindah ke sana. Keluarga Hudson yang terdiri dari single parent Peggy Hudson bersama dengan 2 orang anaknya bernama Margaret dan Janet melihat sendiri dengan mata kepala mereka kejadian poltergeist di sana, di mana barang-barang bergerak sendiri di dalam rumah. Sampai akhirnya nih anak yang paling kecil yaitu Janet kerasukan arwah pria tua. Aksi teror mengerikan yang terjadi pada mereka ini pun terdengar oleh publik. Tapi tidak ada satupun yang percaya dengan cerita mereka dan orang-orang itu nganggepnya mereka ini tuh cuman pansos alias panjat sosial atau cuman cari sensasi. Ed dan Lauren Warren pun melakukan investigasi yang cukup dalam akan rumah tempat tinggal Peggy Hudson dan akhirnya ketahuan bahwa teror mengerikan yang dialami diakibatkan oleh Janet yang pernah bermain papan Ouija. Ini film tentang kasus ini tuh sumpah merinding banget sih, ini serem banget filmnya. Selanjutnya, The Demonic Werewolf in London. Banyak orang yang gak percaya akan keberadaan werewolf atau manusia serigala. Namun, ada bukti nyata tentang werewolf ini, yaitu Bill Ramsey. Bill Ramsey lahir di Inggris dan memiliki masa kecil yang bahagia. Sampai akhirnya, dirinya mengalami perubahan aneh yang membuat dirinya ini dipenuhi rasa amarah dan membuat fisiknya berubah. Dan tak tanggung-tanggung ya teman-teman, perubahan fisik Ramsey ini sampai bikin dia ini bisa menghancurkan sebuah pagar. Ketika dewasa, Ramsey melihat wajahnya sendiri berubah menjadi serigala dan tangannya muncul cakar. Kejadian yang menimpa Ramsey ini kemudian menarik perhatian Ed dan Lauren, dan di tahun 1989, Ed dan Lauren meyakinkan Ramsey untuk datang ke gereja dan menjalani eksorsis. Ketika proses pengusiran setan berlangsung, wajah Ramsey pun akhirnya kembali seperti semula dan dirinya berubah menjadi tenang. Dan setelah itu, tidak ada lagi insiden yang terjadi.
Selanjutnya, Smurl Haunting. Salah satu kasus mengerikan yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren adalah kasus yang menimpa keluarga Smurl. Keluarga Smurl mengalami kejadian yang sangat mengerikan bagaikan di neraka begitu mereka ini pindah ke sebuah rumah yang berada di West Pittston, Pennsylvania. Dan by the way, kasus ini itu terjadi pada tahun 1974 ya teman-teman. Selama 13 tahun, mereka diteror banyak kejadian mengerikan seperti cat dinding yang terkelupas sendiri, lukisan yang tiba-tiba retak, aroma tidak sedap di setiap ruangan, dan suara-suara misterius. Keluarga Smurl kemudian meminta pertolongan kepada Ed dan Lorraine Warren, dan akhirnya diketahui bahwa ada 4 roh yang menghantui rumah mereka. Arwah tersebut antara lain seorang perempuan tua, seorang pria tua, gadis muda yang kasar, dan satu iblis yang mengontrol beberapa roh lainnya. Selanjutnya, A Haunting in Connecticut. Tahun 1986, salah satu kasus menarik menghampiri meja Ed dan Lorraine. Kasus tersebut menimpa pasangan Carmen dan Al Snedeker. Carmen dan Al meminta pertolongan Ed dan Lorraine dikarenakan rumah yang mereka sewa menunjukkan sejumlah aktivitas paranormal seperti penampakan hantu, barang bergerak sendiri, dan penemuan mayat. Dihantui segudang kejadian tersebut, mereka pun memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Ed dan Lorraine. Dan ternyata, sebelum dibangun rumah, tanah tersebut digunakan sebagai kuburan. Maka dari itu, nggak heran ya, kenapa banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah yang ditempati oleh Carmen dan Al. Dan setelah 2 tahun menetap di sana, Carmen dan Al Snedeker pun akhirnya pindah. Selanjutnya, The Parent Family. Rata-rata orang pasti kayaknya excited dan senang ya ketika pindah ke rumah yang baru, termasuk juga keluarga Parent. Tapi kenyataan harus berkata lain. Apa yang menimpa keluarga Parent ketika mereka pindah ke sebuah pertanian tua di Rhode Island malah menjadi hal paling mengerikan yang pernah mereka alami. Setelah pindah, sejumlah peristiwa mengerikan berkaitan dengan supernatural terus menimpa keluarga Parent. Sampai semuanya pernah melihat seorang wanita tinggi bergaun abu-abu berkeliaran di dalam rumah. Pasangan ahli paranormal yaitu Ed dan Lorraine Warren pun melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa hantu tersebut adalah hantu dari penyihir abad 19 bernama Bathsheba. Dan kisah horor dari keluarga Parent inilah yang menjadi inspirasi film The Conjuring. Yang ke-9, The Amityville Horror. Banyak kasus supernatural yang masuk ke telinga Ed dan Lorraine. Dan salah satunya yang sangat terkenal adalah The Amityville Horror. Dari kisah nyata tersebut, akhirnya diangkat ke layar lebar pada tahun 2005 dengan judul yang sama. Hasilnya, film The Amityville Horror mendapatkan nilai yang bagus dari sejumlah website review film. Aku sendiri udah nonton dan menurut aku ini adalah salah satu film horor paling mengerikan dan wajib banget untuk ditonton oleh kalian-kalian yang pecinta film horor ya. Jadi ceritanya teman-teman, pada 13 November 1974, Ronald DeFeo Jr. menembak dan membunuh 6 keluarganya sendiri. Dan pembunuhan tersebut terjadi di Amityville, Long Island. Setelah 28 tahun kejadian itu, George dan Kathy Lutz bersama 3 anaknya pindah ke rumah tersebut. Mereka pun mengaku bahwa selama tinggal di sana, mereka dihantui oleh hantu-hantu orang yang telah dibunuh. Yang terakhir, Annabelle. Kemunculan sosok boneka Annabelle dalam film The Conjuring berhasil membuat penonton penasaran tentang boneka mengerikan tersebut. Dan akhirnya boneka tersebut mendapatkan jatah filmnya sendiri di tahun 2014 dengan judul yang sama ya, yaitu Annabelle. Cerita boneka tersebut diambil langsung dari kisah nyata yang dialami oleh Ed dan Lorraine Warren. Tapi boneka asli Annabelle nggak sama ya seperti yang di film. Boneka aslinya tuh lebih make sense gitu, lebih lucu. Kalau di film tuh kan gila sih, tuh serem banget. Siapa juga yang mau beli boneka kayak gitu? Nah, boneka asli Annabelle tersimpan di Museum Barang Berhantu milik Ed dan Lorraine Warren. Boneka Annabelle awal mulanya dimiliki oleh seorang perempuan bernama Donna. Di bawah kepemilikannya, Annabelle sering sekali pindah-pindah tempat. Sadar bahwa ada yang aneh dari boneka tersebut, Donna melakukan konsultasi dengan Ed dan Lorraine Warren. Awalnya, Donna mengira bahwa boneka tersebut dihantui oleh hantu gadis 7 tahun. Namun ternyata boneka Annabelle dirasuki oleh sosok iblis yang sangat jahat.
jahat. Dan karena itulah Ed dan Lorraine Warren memutuskan untuk mengambil dan menyimpan Annabelle di kotak khusus di tempat mereka. Nah, itu dia beberapa kasus mengerikan yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Menurut kalian kasus mana yang paling horor? Coba komen di bawah ya. Kalau aku sendiri, kasus yang paling mengerikan itu adalah yang kasusnya Arnie Johnson dan juga DeFeo Jr. karena sampai menghilangkan nyawa orang gitu ya. Semoga video ini bisa menghibur dan juga menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.